Sobat Makan, Audi tuh lagi main-main nih ke Tangerang, tepatnya di kedai sambal cobek Bu Yudi. Warung ini hanya menjual menu geprek ayam. Tapi yang bikin spesial adalah jualan ayam geprek pakai bumbu kacang mete. Wow, rasanya tuh gimana ya? Hayu deh kita tanya Audi. Hello, kalau bisa kasih harga murah dan udah dapet untung, kenapa sih harus kasih harga yang mahal? Kan enak ya kan? Enak di mulut, enak di kantong, begitu harusnya. Nih sama nih kayak kedai sambal cobek Bu Yudi di Tangerang. Ini harganya murah meriah masyarakat sayang, 3M. Tuh, nih lihat dong. Ayam penyet sambal kacang mete. Tuh lihat kacang metenya. Sebelum digoreng, ayam akan dipresto terlebih dahulu nih Sobat Makan. Supaya bumbunya makin jos pas dimakan. Setelah itu, goreng ayam hingga mateng deh. Untuk proses buat sambalnya hanya menggunakan cabai, bawang putih, sedikit garam, minyak panas, dan ini nih gongnya pakai kacang mete. Tuh. Aneh ya, kok sambal dicampur sama kacang mete? Biasanya mah sambal pakai kacang tanah oke lah. Ini kacang mete. Dan di samping aku ada tahu dan juga tempe juga. Ini ayamnya tuh karena udah dipresto, jadi dia lebih lembut, lebih lembek. Dan gampang terpisah sama tulang-tulangnya. Nah, kita cobain ayamnya dulu. Wow, ini ternyata sambal kacang metenya tuh nggak sepedes itu. Tampilannya kan kelihatannya kayak pedes banget ya, Sobat Makan. Karena banyak cabai-cabainya nih. Tapi ternyata nggak sepedes itu. Emang agak unik ya sambal di sini. Sambal kacangnya tuh punya dominan rasa gurih dari bawang putih dan harum kacang metenya tuh kenceng banget. Eits, buat Sobat Makan yang doyan makan pedas bisa request tingkat kepedesannya kok. Ini rasanya lembut banget karena udah dipresto, jadi sampai ke tulang-tulangnya tuh ikutan lembek, lunak. Sekarang waktunya pakai nasi, Sobat Makan. Kita landingkan ke dalam mulut. Benar, ini TOP BGT. Ini yang benar-benar mengerti keadaan kantong masyarakat masa kini ya. Sekali lagi kita cobain. Pakai tahu tempe. Audi, makannya pelan-pelan dong. Ajak-ajak Sobat Makan juga buat cobain. Makan ayam geprek gini pasangannya ya udah pasti gak sih tahu dan tempe yang digoreng kering kayak gini nih. Aku suka. Jadi enak dan tempenya rasanya nggak hambar. Cocok banget jadi pendampingnya. Kacang mete itu rasanya itu lebih mahal daripada kacang tanah. Bener banget Audi, walaupun rasanya mahal karena ada campuran kacang metenya, tapi seporsi ayam geprek di sini tuh ramah di kantong kok. Cuma Rp22.000 aja, udah bisa ambil nasi sepuasnya lagi. Apa nggak good deals tuh? Dan ini aku baru pertama kali ngerasain sambal dicampur kacang mete, ternyata oke-oke aja ya, fine malah. Lebih cenderung kental dia kayak sambal pecel, rasanya nggak sekacang itu. Ini nih, nih ayamnya ini kayaknya makin cocok kalau kita tambahin kecap. Karena dia kan udah agak-agak pedes gimana gitu. Ditambahin yang manis-manis kayaknya enak nih. Apalagi kacang-kacang dicampur sama kecap harusnya menyatu banget sih. Nih ya, coba ya, kita cobain. Rasanya enak, unik. Rasanya tuh kayak kita makan sambal pecel gitu ya. Ada rasa kacang-kacangnya dicampur sama
kecap kan, jadi rasa kacangnya tuh makin keluar. Cuma bedanya di sini terasa juga ada rasa bawangnya. Senengnya bukan main ketemu makanan unik kayak gini. Ayamnya garing, dagingnya juicy, ketemu sama sambal kacang mete yang bikin rasanya mahal. Aduh, udah deh, langsung aja kita dengerin penilaian audio. Walaupun ya harganya itu murah, rasanya nggak murahan sayang. Mau tahu berapa penilaian dari aku? Jadi kalau menurut aku nih, kedai sambal cobek Bu Yudi di Tangerang enaknya lanjut kita makan. Main-main ke Purwakarta kayaknya belum sah sih kalau nggak cobain Surabi Hits satu ini. Saking hitsnya yang mampir ke sini tuh banyak dari orang-orang penting loh. Lokasinya tuh emang kudu belusukan ke dalam gang. Tapi begitu sampai, rasa hangat dan wangi adonannya langsung kecium. Nama lokasinya Surabi Gapura Kang Dian. Ini menjual banyak banget pilihan menu Surabi, mulai dari yang asin sampai yang manis. Seharian aku jalan-jalan di Purwakarta dan sebenarnya aku ini udah capek banget, udah pengen langsung tidur gitu ya. Tapi aku nggak bisa tidur sebelum aku mencoba Surabi yang terkenal banget di Purwakarta ini. Namanya Surabi Gapura Kang Dian. Adonan Surabi di sini dibuat sendiri oleh sang owner menggunakan campuran santan dan tepung. Cus deh kita lihat cara buatnya. Sobat makan, jika adonan Surabi udah setengah matang, masukkan telur di atasnya dan dibakar lagi nih. Kalau udah cobain yang asin-asin, sekarang Caca mau cobain yang manis nih sobat makan. Ada Surabi dengan fla buah alpukat asli. Aduh, kebayang gak sih gurih adonan Surabi ketemu sama legitnya buah alpukat. Cus deh, kita denger review Caca yuk. Nah ini ada Surabi alpukat, terus dipakein saus alpukat juga. Kalau yang tadi adonannya putih, kalau yang alpukat ini adonan Surabinya warnanya hijau. Sekarang aku mau cocolin pakai saus alpukatnya, langsung kita makan. Aku pikir tadi sausnya nih bukan pakai alpukat beneran, aku pikir entah pakai essence atau apa. Ternyata pas aku makan beneran alpukat. Ini pas aku rasain itu kayaknya alpukatnya dicampur sama susu karena kayak ada creamy dari susunya atau ada bau susunya. Enak.
saatnya Caca cobain surabi yang originalnya nih sobat makan. Looknya tuh sangat sederhana ya. Adonan surabi putih dituang dengan gula kinca yang terbuat dari gula aren. Selesai makan yang alpukat, sekarang kita beralih ke surabi yang original. Kalau ini sih emang kesukaan aku kalau yang original. Langsung aja kita eksekusi. Kalau surabi yang original ini sama kayak surabi yang oncom, dia adonannya putih. Berarti yang alpukat doang tadi yang warna hijau. Nih lihat nih, rongga-rongganya nih. Betapa fluffy-nya, betapa berongganya tuh. Caca lagi. Wow, gak nyesel ya buat cobain menu asin dan manis di Surabi Kang Dian ini. Lihat nih, adonannya tebal, gurih, dan punya banyak topping yang disediakan. Duh, fix ini mah Caca bakalan datang lagi. Kira-kira apa ya penilaian dari Caca? Jadi setelah aku cobain semuanya, menurut aku Surabi Gapura Kang Dian di Purwakarta rasanya rating 5. Jalan-jalan ke Sukabumi nggak afdol kalau nggak mampir ke warung makan satu ini nih. Namanya Soto Spesial Sriwidari. Soto di sini tuh unik banget loh, karena tidak menggunakan santan dan menggunakan kuah kaldu rebusan daging dan tulang iga. Waduh, makin penasaran deh. Stay tune terus ya sobat makan. Soto yang paling spesial, soto spesial Sriwidari. Ini aku pesennya yang soto campur pastinya tuh. Isinya bisa dilihat ya, udah terlihat juga pastinya. Nih, ada daging plus jeroan tuh. Ini kuahnya itu kan tanpa santan ya, tapi lihat dong. Ini rich banget, bumbu kuningnya medok banget. Tuh, nah ini dia nih, isian-isiannya. Nih, ini ada babat. Lalu pastinya ada daging. Lihat dong sayang, potongannya gede-gede banget sayang. Ini ada usus juga. Tuh, nah ini ada urat juga. Tuh, paru. Nah ini parunya nggak yang digoreng kering tapi direbus. Cuma kata ownernya ini tuh udah dibumbuin jadi dipastikan rasanya nggak hambar. Di depan mata aku udah ada ini ya, soto campurnya. Dan katanya kecap asinnya itu terbuat asli dari Sukabumi. Jadi ini kecap asin Sukabumi. Kita cobain ya. Wow. Ini rasanya asin, gurih, dan bumbunya ini perbumbuan perbawangannya ini berasa banget. Sebenarnya ini mirip seperti kita makan soto kuning ya. Rasanya pun mirip, kuahnya juga mirip. Cuma di sini yang bedanya karena rasa asinnya ini lebih berasa mungkin karena kecap asinnya asli dari Sukabumi ya. Nah tadi yang ketinggalan adalah topping uratnya. Sekarang kita mau masukin topping uratnya. Kalau sobat makan pengen ada sensasi chewy di dalam mulut, sobat makan bisa nih nambah ekstra topping urat juga. Ini, ini jeroan, full jeroan ya. Kita landingkan ke dalam mulut. Jeroannya empuk, kenyal, terus uratnya juga crunchy, sekel, nggak amis, nggak alot. Aku suka dan memang udah ada rasanya. Jadi rasanya tuh kayak bumbu kuningnya juga ikutan diungkep bersamaan dengan jeroan-jeroannya ini. Jadi rasanya tuh nyatu banget. Sekarang aku mau cobain langsung ke nasinya. Tapi emang ya, kalau makan soto tuh biar makin nendang makannya pakai nasi. Apalagi kalau ditambah dengan daging yang super empuk. Bah, mantep betul. Dagingnya, aku bisa katakan ini dagingnya lembut banget, juicy banget,
Bener-bener dagingnya no effort tuh. Dan ini bumbu kuningnya juga nyeresep banget ke dalam dagingnya ini. Tuh. Coba kita cobain ya paruhnya ya. Apa benar termarinasi dengan baik? Semua kondimen jeroan dan dagingnya di sini enak. Kita coba ini ya. Ususnya. Pakai nasi. Kita landingkan. Uniknya soto ini tuh diracik sama jeruk dan sambal aja. Hal ini untuk menjaga cita rasa biar nggak berubah. Kita coba kuahnya. Wow, ditambahin jeruk nipis sama sambal, jadinya makin ekstra segar dan bumbunya makin keluar rasanya. Apalagi ditambah sama pedes-pedesnya. Jadi bumbu kuning dicampur sama sambalnya, aduh juara umum deh ini. Enak banget. Dagingnya aja udah enak banget ya, apalagi kondimen lainnya. Menurut Audi rasa kondimen lainnya apakah seenak dagingnya? Dari semua kondimen, aku paling suka yang urat dan juga dagingnya. Dan aku juga suka sama dagingnya ini. Kenapa? Karena dia lembut banget. Selain lembut, potongannya besar-besar dan rasanya itu masuk sampai ke dalam-dalamnya. Ini juicy banget dan mungkin karena dia ngerebusnya juga lama ya. Udah puas banget deh cobain soto spesial yang emang beneran spesial. Mulai dari dagingnya yang empuk, jeroannya yang mantep banget, sampai kuahnya tuh beneran seger banget. Penasaran gak sih kira-kira penilaian Audi gimana? Cus, kasih tahu Audi. Jadi kalau menurut aku nih, soto spesial Sriwidari rasanya muah 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 muah, rating 5. Sobat makan, pecinta warna ungu, buruan merapat. Karena geng rating 5 lagi ada di Sukabumi nih. Mau cobain makanan yang warna ungu-ungu di rumah makan Mami Ungu. Di sini tuh terkenal banget dengan masakan rumahannya. Wow, kira-kira yang paling spesial tuh ada apa aja ya? Tuh, lihat deh di pilihan nasinya ada nasi uduk ungu. Kira-kira selain nasi uduk ungu, Audi pesen apa lagi ya? Cuminya sobat makan, gede banget, geda ini geda. Ini bukan cumi sembarang cumi, cumi aku dong. Cium. Beda ya, Claudia bisa aja nih. Nah ini sate baby fish. Ini tuh baby fish tuh jarang banget loh ditemuin. Nih karena susah. Nah ini aku mau ambil juga nih, mumpung ada ya kan. Langsung ambil 4. Ini dia. Ini makan Sunda kalau tanpa ikan asin tuh. Aduh, kayak ada yang kurang gitu. Nih, langsung kita ambil 4. Sekarang waktunya aku goreng-goreng. Aku mau goreng yang kering banget, yang crispy supaya nanti makannya makin diakut, makin nikmat. Let's go. Langsung aja masukin. Nah, kita masukin semuanya. Goreng sampai kering. Habis itu cumi mana? Cumi sini. Langsung sikat. Wah, mas, aku sebelah sini deh mas. Mas itu muncrat. Yang ini enggak ya mas? Ini aja deh ke. Nah ini namanya. Mas, udah ini mas. Udah mateng ini. Lihat dong, ini bikinan Claudia Andara. Claudia Andara nih. Ini langsung kita hidangkan pakai nasi tumpeng. Nasi tumpeng makan sendiri. Mau hajatan apa? Langsung aja. Ini udah menggoda, let's go lah, yuk. Sobat makan, warna ungu di nasi uduk ini tuh unik banget loh. Karena warna ungunya itu berasal dari ubi ungu dan buah bit. Jadi aman banget untuk dikonsumsi. Penasaran deh kira-kira rasa nasi uduk ungunya kayak gimana ya? Sesuai namanya ya, Mami Ungu. Ini nasinya juga warnanya ungu. Nah, tuh lihat. Nah, ini kalau di Jakarta pasti jarang banget ya nemuin tutut ya. Tutut itu kayak keong
Ini ada kayak kuah santannya gitu. Nah, ini juga favorit aku nih. Tada! Ini ikan asin teteh. Tuh, duh ikan asinnya juga kering banget digorengnya. Ini aku sendiri nih yang goreng. Terus ini juga ada cumi, sate cumi. Nih, dia potongannya porsinya gede-gede banget ya. Dan selanjutnya ini ada baby fish. Nah, baby fish ini juga agak langka nih karena dia biasanya tuh musiman. Dan ini nih, ada sambelnya. Ini namanya sambal honje. Nah, kalau ini cikur. Cikur itu kalau Indonesia namanya kencur. Nah, aku udah gak sabar nih. Pertama aku pengen cobain dulu segurih apa dan seenak apa nasi ungunya ini. Nasinya sendiri tuh udah ada rasanya. Kita kayak makan nasi uduk, cuma kalau nasi uduk mungkin warnanya putih, kalau ini warnanya ungu. Tapi sejatinya nggak berasa kayak ada buah bit atau ubi ungunya tuh nggak berasa. Tapi ini udah gurih banget, rasa santannya tuh berasa. Warung Mami Ungu ini juga menjual menu yang jarang banget ditemuin, yaitu tutut. Kira-kira rasa tututnya gimana nih? Cus kita tanya Aldi yuk. Kuahnya enak, santannya berasa, walau ini oily banget ya. Ini jatuhnya seperti gulai, nggak terlalu pedes, aku suka. Karena mungkin cabai rawitnya nggak terlalu dibenyek ya, ini cabai rawit utuh. Jadi rasa pedesnya tuh nggak terlalu keluar. Nah, aku mau siram kuahnya ke sini, campur sama. Nah, cara makan tutut itu aku kasih tahu ya. Nah, ini kan tutut nih, ada dagingnya kan? Nah, itu kita isep-isep. Nih. Rasanya tuh lucu. Dan makan tutut itu harus sabar. Karena dia punya trik and tipsnya gitu. Harus isepnya tuh harus kuat. Di tempat makan ini tersedia juga lauk tambahan seperti ikan asin, cumi, dan sate baby fishnya. Kalau nasi uduk dicampur sama ikan asin, udah pasti deh rasanya nikmat banget. Kalau ikan asin mah nggak perlu dimarinasi gimana-gimana banget ya. Karena emang yang kita cari kan rasa asinnya itu. Dicampur sama sini. Dicampur sama sambal honje-nya harusnya nikmat banget nih. Kita landingkan ya ke dalam mulut. Ini kita mau makan ala Korea. Pakai daun pak-pohan. Dikasih ikan asinnya. Kita kasih cuminya juga nih. Cuminya juga mantep banget nih. Kita kasih sambal cikur. Nah, sambal cikur ini juga kayaknya harusnya nikmat nih. Karena pakai kencur kan. Kita tutup. Lalu kita landingkan. Ini nih yang paling susah ditemuin di tempat lain, sate baby fish. Kira-kira rasa sate baby fishnya gimana ya? Cus yuk kita tanya Audi. Kayak ikan mas, tapi versi kecil-kecilnya, versi mini-mininya. Tanpa dibumbuin apapun, dia tuh udah punya rasanya sendiri. Jadi ikannya itu memang udah manis. Saat digoreng kering, enak, crispy, gurih. Baby fish namanya. Udah puas cobain menu super unik di Mami Ungu? Dijamin tidur nyenyak deh malam ini. Sobat makan juga jangan lupa dicatat ya rekomendasi kulinernya. Tapi biar makin afdol nih, kita lihat dulu yuk kira-kira penilaian Audi kayak gimana ya. Nasinya oke banget menurut aku. Lembek, gak keras, gak perah nasinya. Cocok banget emang untuk dijadiin tumpeng. Jadi buat aku ya, Mami Ungu ini luwih nyunda, luwih karasa. Kalau tidak Sunda, tidak kerasa. Mantap ya. Pokoknya kalau dari aku ya, Mami Ungu rasanya muah 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 muah. Rating 5. Approve. Hai sobat makan, tenggorokan terasa udah seret nih. Kita cobain yang seger-seger Di Kota Garut ada nih warung gerobakan pinggir jalan yang jual menu es campur. Namanya es campur Bang Al.
kalau udah ketemu yang seger-seger gini, pada bisa di-skip sama Firhan. Sobat makan, lihat dong es campur yang di Garut ini nih, lihat dong. Dia tuh isinya tuh full ya, walaupun di pinggir jalan, tapi bener-bener isiannya itu mantep banget di bagian bawahnya. Walaupun nih atasnya juga es batu, tapi nanti bakal aku bedah apa aja di dalamnya nih. Aduh, baru ngelihat isiannya aja tuh udah dibikin ngiler sih. Seporsi es campur di sini tuh harganya cuma 7.000 aja. Isiannya macam-macam nih sobat makan. Ada kolang-kaling, buah mangga, jelly, skoteng alias pacar Cina, alpukat, melon, kelapa dan juga sirsak. Wah, nggak sabar nih mau icip-icip. Nah, kalau makan es campur, aku tuh suka cobain si ininya dulu nih. Si racikan abangnya, si kuah-kuahnya ini nih. Nah, aku mau cobain dulu, dia tuh light gitu ya. Wangi. Wangi dari mix, apa sih kan air buah-buahannya tuh ada airnya kan. Itu tuh kecampur jadi wangi banget. Manis dan segar, itu tuh rasa yang paling cocok kali ya buat menggambarkan semangkok es campur di sini. Kayaknya bakal makin legit nih kalau dipakein kondimen lainnya sih. Nah, sekarang aku mau campur gini. Namanya es campur, makannya juga harus dicampur-campur. Nah, beda ya sama es teler ya. Kalau es teler bedanya, dia itu cuma alpukat sama kelapa dominannya. Ini ada pertama alpukat. Ini adalah buah kesukaan aku yang tinggi akan lemak baik nih. Nih, tuh. Alpukatnya montok-montok ya. Tuh. Tahu nggak? Ini sebenarnya alpukatnya tuh rasanya ya alpukat. Cuman karena ini di Garut cuacanya panas, nikmat banget. Jadi bikin sensasi si alpukat tuh kayak dingin, legit, mantep gitu. Terus juga di sini ada melon. Nih. Ini aku coba melon ya. Buah melon tuh emang udah langganan ya buat ngisi seporsi es campur. Mantep deh. Oh, melonnya bukan melonnya manis. Dia agak sedikit asemnya. Bikin sensasi jadi kayak balance gitu rasanya. Nggak boring gitu ya. Nah ini nih bagian yang paling enaknya juga. Ini adalah kelapa muda. Dia tuh banyak banget kelapa mudanya. Nih, tuh. Kelapa mudanya nih cakep banget dari serut-serutannya ya. Nggak yang terlalu tipis, nggak terlalu transparan. Tuh. Oh, ada sensasi asemnya. Tiba-tiba nge-kick gitu rasanya. Jadi sirsaknya itu, dia tuh ngasih sensasi yang asem, seger, ada mangganya juga. Mangganya tuh bikin wangi. Kayaknya ini es campur terenak yang pernah aku makan deh. Wow. Makin mantep lagi kalau kuah es campur tuh dipakein mangga gini nih. Jos gados deh. Lihat dong warnanya cantik ya. Ini aku langsung mau campurin semuanya ya. Ini ada jelly, ada mangga, ada pacar Cina. Nih. Tuh, lihat tuh. Oh, rasanya bener-bener balance. Manis, asam, seger. Dari segi teksturnya itu ada yang crispy, chewy, garing. Terusnya jelly-nya juga ngasih sensasi juga. Emang dia bukan tipikal es campur yang medok banget. Dia airnya tuh masih light, tapi ini jadi jatuhnya tuh jadi seger. Bisa dibilang es campur dipakein buah sirsak tuh jadi ada rasa baru gitu loh yang masuk ke tenggorokan. Rasa sirsak yang sedikit asam, bikin kuahnya nggak cuma manis aja, tapi nyegerin banget. Ini dia. Ini sirsaknya tuh. Sebenarnya ini first time aku makan es campur yang ada sirsaknya sih. Ternyata rasanya enak loh. Jadi asam, seger. Wah, enak banget. Wangi, punya aroma sirsak tuh yang wangi itu. Kalian ya, kalau datang ke Garut, cobain es campurnya deh. Jamin enak-enak.
Wah, nggak cukup cobain seporsi aja ini sih. Firhan tuh berasa nemu hidden gem gitu loh di warung es campur Bang Al ini. Kira-kira rasanya apa ya kata Firhan? Oh, sobat makan. Tau gak sih, menurut aku ya, rasa dari es campur ini enaknya real.